TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Semoga kabar Anda semangat, tentunya karena hari ini Senin, jadi harus diawali dengan spirit yang menggebu-gebu ya. Ya, kalau semangatnya di hari Senin bagus, satu pekan ke depan ini juga pasti selalu semangat. Senang sekali saya, Nana Narundana, kembali menyapa Anda pagi ini di Sapa Sulsel, tentu dengan perbincangan yang dapat menjadi inspirasi bagi Anda di pagi ini. Nah, saudara, pagi ini perbincangan kita adalah sama-sama kita mengetahui seperti apa sebenarnya tugas dari petugas-petugas keimigrasian. Ini tentu banyak sekali prosedur yang Anda akan lalui jika Anda ingin bepergian ke luar negeri, salah satunya mengurus paspor. Tapi apakah lembaga keimigrasian ini hanya menangani pengurusan paspor begitu? Tentu ini juga penting untuk kita ketahui. Dan langsung saja kita berbincang dengan kedua narasumber saya pada pagi ini. Orang-orang hebat pagi ini, ada yang pertama saya sapa Bapak Kaharudin, Kepala Divisi Keimigrasian Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Dan yang kedua di sebelah sana ada Bapak Andi Palawaruka, Kepala Kantor Imigrasi TPI atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak. Mungkin Pak Uka ya, biar lebih akrab ini. Ya. Oke, ada Pak Uka dan juga Pak Kaharudin. Saya ke siapa dulu nih? Pak Kaharudin dulu deh. Pak Kaharudin, benar tidak sih yang saya bilang tadi bahwa lembaga keimigrasian itu sebenarnya tidak cuma mengurusi penanganan paspor atau pembuatan paspor. Apa saja yang menjadi tugas dari lembaga keimigrasian? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tentunya pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kompas TV yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal dan akan ditonton oleh seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Itu harapan kita. Jadi bicara masalah imigrasi, memang selama ini mungkin dikenal masyarakat paspornya yang top. Ternyata imigrasi itu banyak sekali mengurusi, termasuk juga warga negara asing. Jadi selain paspor, jadi khusus WNI paspor, dan juga di paspor ini juga ada beberapa hal, penggantian, bisa karena hilang, bisa karena rusak, atau karena halaman penuh, dan juga pemberian paspor baru. Yang dulunya dikenal ada istilah perpanjangan paspor, sekarang sudah tidak lagi, tapi langsung diganti dengan paspor yang baru setiap dilakukan penggantian paspor. Kemudian untuk warga negara asing, nah ini ada prosesnya banyak, mulai dari mereka ini masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi seperti yang disampaikan tadi, kantor imigrasi kelas 1 TPI Makassar. Nah, baru-baru ini menggunakan nomenklatur tambahan TPI karena di Makassar ini migrasinya ada tempat pemeriksaan imigrasi baik udara maupun laut. Nah, kemudian setelah orang asing masuk ke wilayah Indonesia, dilakukan oleh pengawasan yang dalam hal ini oleh untuk kantor imigrasi kelas 1 Makassar, seksi Inteldak, KIM, di Intelijen Penindakan Keimigrasian. Nah, kemudian ketika orang asing yang menggunakan izin tinggal atau visa tinggal terbatas atau izin tinggal kunjungan, dia bisa melakukan perpanjangan. Nah, itu baru berurusan dengan kantor imigrasi ketika melakukan perpanjangan izin tinggal. Nah, namun demikian mereka juga orang asing punya kewajiban untuk memberikan data di tempat-tempat penginapan seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya juga masalah imigrasi, ada rumah detensi imigrasi yang untuk di Sulawesi Selatan terletak di Bolangi Goa. Di sana ada tempat penempatan sementara untuk warga negara asing yang bermasalah. Yang diproses oleh kantor imigrasi, kemudian ditempati misalnya untuk mempersiapkan pendeportasian ke negara asal. Nah, perlu pula juga saya sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan bahwa di Sulawesi Selatan ini ada 3 kantor imigrasi. Pertama di Makassar, kemudian yang kedua di
Parepare, dan yang ketiga di Palopo. Jadi kami ada 4 UPT ditambah dengan rumah detensi migrasi di Goa. Demikian. Baik, jadi itu dia kurang lebih seperti apa tugas yang diemban khususnya Pak Kaharudin sendiri ya. Ya. Nah, ini ada juga yang kita kenal tadi dengan tempat pemeriksaan imigrasi ya, Ya. Pak Uka ya. Ya. Nah, ini Pak Uka ini sebagai kepala di sana. Ya. Apa sih yang dilakukan di tempat pemeriksaan imigrasi ini, Pak? Kalau dari bayangan saya sih ini orang-orang warga negara asing sepertinya yang berurusan di tempat Bapak Uka ini. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kantor imigrasi kelas 1 TPI Makassar ini memang membawai 2 tempat pemeriksaan imigrasi. Ya. Yang pertama di Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta. Kemudian yang kedua di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Jadi tugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi itu seperti di bandara-bandara internasional, yaitu pemeriksaan keimigrasian terkait dengan lalu lintas orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Untuk di Bandara Sultan Hasanuddin memang kita hampir setiap hari ada penerbangan internasional, khususnya tujuan ke Kuala Lumpur dan Singapura. Dan juga sekarang ada charter flight yang khusus untuk tujuan Jeddah dan Madinah untuk umroh. Jadi hampir setiap hari kita ada kegiatan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Sementara khusus di TPI Laut memang tidak ada khusus lalu lintas orang atau penumpang di sana. Di sana hanya khusus untuk barang saja ya, di TPI Laut Soekarno-Hatta. Baik, jadi seperti itulah penjelasan dari seorang kepala kantor wilayah di Makassar yang menangani tentang pemeriksaan imigrasi. Jadi ada 2 ya, saudara, ada di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dan juga di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Khususnya untuk barang kalau di sana, Pak ya. Baik, di segmen kedua kita ulas lebih banyak lagi tentang proses-proses keimigrasian. Menarik mungkin bagi Anda yang dalam waktu dekat ini akan mengurus paspor. Nah, terima kasih, nanti di segmen kedua tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Masih dengan perbincangan kita pagi ini terkait dengan tugas dan proses-proses keimigrasian. Ada 2 orang tamu saya di sini dan kita kembali berbincang dengan Pak Kaharudin. Pak, jadi di Sulawesi Selatan ini kan banyak sekali ternyata pengungsi atau warga negara asing, dan tentunya ini menjadi wewenang kantor imigrasi untuk mengawasi mereka dan mungkin juga mengurus mereka sebenarnya. Dari statistik yang ada, berapa kira-kira jumlah orang pengungsi yang ada di Sulawesi Selatan? Baik, terima kasih. Memang betul seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa Sulawesi Selatan ini khususnya untuk imigrasi ada 4, ada rumah detensi. Memang pengungsi yang ada di Sulawesi Selatan saat ini jumlahnya menurut data terakhir 1.881 orang. Dan mayoritas dari Afghanistan. Ada juga dari Myanmar yang selama ini dikenal dengan Rohingya. Kemudian dari beberapa negara lain, ada Iran, ada Irak. Nah, seperti barangkali masyarakat melihat sering bertemu dengan orang seperti itu, entah termasuk itu saya di pasar, sebenarnya. entah itu di pasar atau di masjid. Nah, memang mereka punya kebebasan untuk keluar dari community housing. Mereka ditempatkan di CH, yang tempat penampungan sementara, untuk menunggu diberangkatkan ke negara ketiga, ke negara yang memang diinginkan oleh para pengungsi ini, yang dikenal dengan resettlement. Tetapi ada juga yang mereka karena mungkin sudah terlalu lama tinggal di Sulawesi Selatan, akhirnya mengajukan untuk kembali ke negaranya ketika mereka sudah mendapatkan informasi bahwa di negaranya ini sudah aman, sudah bisa kembali. Kondusif, itu ada begitu. seperti itu. Jadi mereka kembali atas permintaan sendiri. Nah, peran imigrasi dalam menangani pengungsi ini, khususnya rumah detensi imigrasi, dan juga dibantu oleh
seksi Intel Dakim dari Kanim itu adalah melakukan pengawasan dan pendataan. Untuk penempatannya memang masuk ranah dari pemerintah Kota Makassar, yang dalam hal ini didelegasikan atau ditugaskan kepada Dinas Sosial. Alhamdulillah ini berjalan dengan baik, dan kami dari komunitas atau stakeholder pengawas pengungsi atau yang menangani pengungsi itu ada kegiatan yang mengunjungi ke CH-CH dan memberikan pengarahan-pengarahan kepada mereka terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Karena seperti kita ketahui di kantor IOM atau UNHCR yang ada di Gedung Bosowa itu mereka sepertinya secara rutin setiap Senin melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa isinya hanya meminta kapan mereka segera diberangkatkan. Informasi begitu ya, kepastian kapan mereka diberangkatkan. Nah, sepertinya juga salah satu aturan dari pihak imigrasi terhadap warga negara asing, khususnya para pengungsi ini adalah mereka sepertinya tidak diperbolehkan ya Pak untuk mengendarai kendaraan bermotor. Begitu, apa benar? Karena yang saya lihat mereka kalau bukan berjalan kaki, ini naik sepeda. Ya. Ini apa? Ada aturan khusus begitu? Baik, mereka memang hanya boleh naik sepeda aja maksimal. Karena kenapa? Ketika dia mengendarai sepeda motor kan harus kewajiban menggunakan SIM. Mereka tidak punya SIM, berarti melanggar aturan lalu lintas. Nah, bisa ditangkap oleh Pak Polisi. Ini berarti karena terkendala prosedur administrasi begitu. Saya ke Pak Uka. Pak Uka, ini pertanyaan menarik juga ini tentang proses pengurusan paspor sebagai orang yang pernah menjabat sebagai kepala kantor wilayah imigrasi kelas 1 di Makassar. Dan seperti apa sih pengurusan paspor saat ini? Karena dibanding beberapa tahun sebelumnya sepertinya ada mekanisme yang sangat update dari kantor imigrasi, dan di seluruh Indonesia ini juga berlaku. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pelayanan paspor sekarang memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekarang ini orang mau mengurus paspor tidak perlu lagi datang berdesak-desakan antri di kantor imigrasi, tapi cukup melalui antrian secara online. Jadi masyarakat yang menentukan kapan akan datang ke kantor imigrasi, harinya hari apa, jamnya jam berapa, jadi ditentukan oleh pemohon. Berbeda dengan dulu masyarakat datang beramai-ramai, jadi dari pagi sampai sore. Kalau sekarang ini kita tinggal menentukan hari apa kita mau mengurus paspor, jamnya jam berapa. Misalnya kalau kita sudah pilih jamnya jam 9, jam 9 kita datang di kantor imigrasi hanya memperlihatkan bahwa saya sudah melakukan pendaftaran secara online. Kemudian diperiksa betul sudah melakukan daftar online, dicek berkasnya, kemudian dikasih nomor antrian, menunggu kira-kira 5 menit sampai 10 menit sudah dilakukan proses foto dan wawancara. Jadi sangat simple sekali, tidak perlu berlama-lama di kantor imigrasi Makassar. Jadi saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan mengurus paspor bahwa sekarang ini tidak perlu lagi mengurus paspor melalui travel, cukup mengurus sendiri secara langsung. Karena juga prosedurnya memang sudah sangat mudah, sangat efisien untuk Anda yang mungkin tidak memiliki banyak waktu. Jadi step atau langkah yang pertama untuk pengurusan paspor ini adalah Anda login dulu atau register dulu di website Pak ya, untuk mendapatkan nomor antrian ke kantor mana Anda akan mengurus. Masih ingat websitenya Pak? Ya. Jadi webnya imigrasi.go.id. Imigrasi.go.id. Nanti di pilihannya nanti ada provinsi mana Anda berdomisili dan di kota mana Anda akan mengurus paspor itu, dan disitulah diisi lagi beberapa biodata dan Anda akan mendapatkan nomor antrian di situ Pak ya. Hari apa? Nah, berkasnya Pak, apa saja yang disiapkan? Jadi berkasnya ya sesuai dengan ketentuan, cukup membawa KTP, melampirkan KTP, kartu keluarga, dan akte lahir. Jadi hanya 3 itu. Kalau akte lahirnya tidak ada, bisa diganti dengan ijazah. Kalau ijazahnya juga tidak ada, bisa diganti dengan surat nikah. Jadi sangat simple sekali untuk pengurusan paspor. Dan sekarang ini dalam rangka memperingati Hari Bakti Imigrasi yang ke-69, Direktorat Jenderal Imigrasi
jadi di seluruh kantor imigrasi di Indonesia ini melakukan pelayanan simpatik, ya. Oke, Jadi melakukan kita pelayanan simpatik. Nanti kita jelaskan lebih lanjut, Pak. Ini terkait dengan Hari Bakti Imigrasi Baik. seluruh Indonesia, begitu, nasional, di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Pak ya? Ya. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan kawan-kawan saya. Ini ada para pimpinan dari keimigrasian di Sulawesi Selatan dan kita akan bahas mengenai Hari Bakti Imigrasi. Baik. Apa yang akan dilakukan di Hari Bakti Imigrasi ini? Ya, betul sekali. Hari Bakti Imigrasi tahun ini adalah yang ke-69. Artinya imigrasi ini sudah tidak muda lagi. Iya. Tahun depan insya Allah masuki 70 tahun. Nah, di dalam memperingati Hari Bakti Imigrasi yang jatuhnya di tanggal 26 Januari, insya Allah pada tanggal tersebut nanti hari Sabtu, kami di Sulawesi Selatan akan mengadakan upacara memperingati, kemudian diawali dengan ada kegiatan-kegiatan lainnya. Ya. Nah, mulai dari tanggal 17 kemarin, kita melakukan kegiatan olahraga. Di sana ada olahraga tenis meja, tenis lapangan, kemudian ada futsal, dan juga ada jalan santai. Jalan santai dilaksanakan hari Minggu kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jumlah pesertanya sangat banyak. Menurut informasi dari panitia, ada sekitar 400 lebih. Luar biasa karena memang hadiahnya sangat menarik. Nah, kemudian masih juga dalam rangkaian Hari Bakti, kami nanti di hari Jumat tanggal 25 insya Allah ada kegiatan tabur bunga di TMP. Nah, mohon juga kepada kawan-kawan dari Kompas, mungkin ada yang mau merapat ke sana, silahkan, kami tunggu. Nanti kita ikut meliput, Pak. Nah, itu dia. Kita tunggu. Dan Hari Bakti ini memang disemarakan di seluruh Indonesia, seluruh kantor imigrasi Indonesia, dan tentunya seluruh divisi ada 33. Baik. Karena Kalimantan Utara belum terbentuk. Selgianya sudah 34 provinsi, tapi untuk Kalimantan Utara belum terbentuk. Nah, ini memang seru juga. Di beberapa pertandingan, contoh seperti yang di samping kanan saya ini, wah, jago tenis nih, luar biasa. Oh, atlet. Ya, atlet tenis. Semua olahraga diikuti, alhamdulillah. Baik. Ya, saya kira itu. Baik. Terakhir, Pak Uka, apa imbauan atau mungkin ada juga harapan yang ingin disampaikan kepada semua pemirsa yang menyaksikan Kompas TV pagi ini? Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya menambahkan sedikit terkait dengan Hari Bakti Imigrasi, bahwa Hari Bakti Imigrasi tahun ini memang mengangkat tema imigrasi pasti aktual. Ya. Pasti itu ada singkatannya, ya. Pasti P-nya itu profesional, kemudian hanya akuntabel, S-nya sinergi, T-nya itu transparan, dan I-nya inovatif. Inovatif. Jadi itu tema Hari Bakti Imigrasi yang ke-69 tahun 2019 ini. Baik. Kemudian kami menghimbau untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Sulawesi Selatan yang akan mengurus paspor, supaya sekarang ini tidak perlu lagi mengurus paspor melalui biro jasa atau travel atau orang-orang yang tidak dikenal, karena sekarang mengurus paspor itu sangat gampang, sangat simpel, dan transparan, ya. Kemudian waktu penyelesaiannya juga sudah sesuai dengan SOP, hanya 3 hari kerja, ya, penyelesaian paspornya. Setelah foto dan wawancara 3 hari sudah harus selesai paspornya. Meskipun juga ngurus melalui biro jasa, ini tetap ujung-ujungnya orangnya bersangkutan ini yang disuruh datang karena sidik jarinya mau diambil. Betul sekali. Ya. Oke, terakhir ada yang mau ditambahkan, Pak? Iya, baik. Jadi sebelum kita akhiri, saya juga masih menghimbau kepada masyarakat, mari kita mengurus paspor dengan baik, hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena informasi juga ada masuk bahwa ada masyarakat yang mengajukan permohonan paspor untuk berangkat umroh yang sebenarnya paspornya masih berlaku, tapi dia memberikan keterangan yang
tidak benar ya, ini perlu dihindari lah. Baik. Untuk penggantian paspor. Dan kami sangat berterima kasih sekali lagi kepada Kompas TV yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mengklarifikasi juga betul, ya. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kami bisa diundang kembali. Siap. Untuk lebih dekat kepada masyarakat. Betul ya, sekali. Demikian, makasih. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Kaharudin dan juga Pak Andi Palaurka yang sudah datang berbagi informasi untuk kita semua. Dan ayo, yang mau urus paspor silahkan datang ke kantor imigrasi. Semua prosesnya mudah. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.